Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, di video pembelajaran kali ini saya ingin menjelaskan mengenai azas-azas pendidikan. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dini Puspita Putri, NIM 19018013. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Untuk pembahasan kita yang pertama yaitu mengenai definisi dari azas-azas pendidikan. Nah, berdasarkan jurnal ilmu pendidikan yang diterbitkan oleh Hartoto pada tahun 2008, asas-asas pendidikan merupakan ketentuan yang harus dipedomani atau menjadi pegangan dalam melaksanakan pendidikan agar tercapai tujuannya. Dan asas pendidikan merupakan suatu kebenaran yang menjadi dasar atau tumpuan berpikir baik pada tahap perancangan maupun pelaksanaan pendidikan. Nah, dari definisi yang telah kita bahas sebelumnya, ada 4 azas yang telah diuraikan secara mendetail. Yang pertama, ada azas tuturi handayani. Yang kedua, ada azas belajar sepanjang hayat. Yang ketiga, ada azas kemandirian dalam belajar. Dan yang terakhir, ada azas alam takambang jadi guru. Nah, di sini saya akan menjelaskan poin penting yang ada pada 4 azas yang diuraikan secara mendetail ini. Yang pertama ada azas tuturi handayani. Tuturi handayani mengandung arti pendidik dengan kewibawaan yang dimiliki mengikuti dari belakang dan memberi pengaruh, tidak menarik-narik dari depan, membiarkan anak mencari jalan sendiri, dan bila anak melakukan kesalahan, baru pendidik membantunya. Jadi, arti pendidik di sini yaitu sebagai pendorong agar siswa menjadi siswa yang awalnya tidak tahu menjadi lebih tahu lagi. Nah, makna dari asas tuturi handayani itu sendiri yaitu tuturi yang berarti mengikuti perkembangan sang anak dengan penuh perhatian yang berdasarkan cinta kasih tanpa pamrih, sedangkan handayani yang bermakna mempengaruhi dalam arti merangsang, memupuk, membimbing, dan menggairahkan anak agar sang anak mengembangkan pribadi masing-masing melalui disiplin pribadi. Nah, ada tambahan semboyan oleh Dr. Andos RMP Sostrokartono. Nah, sebelumnya untuk semboyan yang pertama yaitu tuturi handayani yang berarti jika di belakang memberi dorongan, yang ini dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara yaitu seorang tokoh perintis kemerdekaan dan pendidikan nasional. Nah, kemudian dikembangkan lagi oleh Dr. Andos RMP Sostrokartono ini. Yang pertama ada Ingar Sosung Tulodo yang berarti jika di depan memberi contoh, dan yang kedua ada Ingmadia Mangukarsa yang berarti di tengah membangkitkan kehendak. Dan yang ketiga ada Tuturi Handayani jika di belakang memberi dorongan. Nah, untuk semboyan yang pertama yaitu Ingar Sosung Tulodo, semboyan ini adalah hal yang baik mengingat kebutuhan anak maupun pertimbangan guru. Di bagian depan, seorang guru akan membawa buah pikiran kepada muridnya itu ke dalam sistem ilmu pengetahuan yang lebih luas. Guru menempatkan pikiran atau gagasan atau pendapat para muridnya dalam cakrawala yang lebih luas lagi. Untuk semboyan yang kedua, Ingmadia Mangukarsa, semboyan ini adalah diterapkan dalam situasi ketika anak didik kurang bergairah atau ragu-ragu untuk mengambil keputusan atau tindakan, sehingga perlu diupayakan untuk memperkuat motivasi. Nah, di sini guru maju ke tengah-tengah atau masuk ke dalam kepemikiran para muridnya. Dalam posisi ini, guru menciptakan situasi yang memungkinkan para muridnya mengembangkan, memperbaiki, mempertajam, atau bahkan mungkin mengganti pengetahuan yang telah dimilikinya itu sehingga diperoleh pengetahuan baru yang lebih masuk akal lagi dan lebih jelas, kemudian lebih banyak manfaatnya lagi. Dan semboyan yang terakhir yaitu Tuturi Handayani. Azas ini memberi kesempatan kepada anak didik untuk melakukan usahanya sendiri dan ada kemungkinan melakukan kesalahan tanpa ada tindakan atau hukuman pendidik. Hal itu tidak menjadi masalah karena menurut Ki Hajar Dewantara sendiri, setiap kesalahan yang dilakukan anak didik akan membawa pidananya sendiri karena tidak ada pendidik sebagai pemimpin yang mendorong datangnya hukuman tersebut. Dengan demikian, setiap kesalahan yang dialami oleh
peserta didik bersifat mendidik. Nah, yang kedua ada azas belajar sepanjang hayat. Asas belajar sepanjang hayat atau yang disebut dengan long life learning merupakan sudut pandang dari sisi lain terhadap pendidikan seumur hidup atau long life education. Nah, istilah pendidikan seumur hidup erat kaitannya dan kadang-kadang digunakan saling bergantian dengan makna yang sama dengan istilah belajar sepanjang hayat. Kedua istilah ini memang tidak dapat dipisahkan, tetapi dapat kita bedakan. Nah, untuk penekanan istilah antara belajar dan pendidikan yaitu penekanan istilah belajar adalah perubahan perilaku kognitif, afektif, atau psikomotor yang relatif tetap pengaruh pengalaman. Sedangkan istilah pendidikan menekankan pada usaha sadar dan sistematis untuk penciptaan suatu lingkungan yang memungkinkan pengalaman tersebut lebih efisien efektif. Dengan kata lain, lingkungan yang membelajarkan subjek didik. Nah, terdapat kurikulum yang dapat mendukung terwujudnya belajar sepanjang hayat yang dapat kita rancang dan diimplementasikan dengan memperhatikan dua dimensi. Yang pertama ada dimensi vertikal dari kurikulum sekolah yang meliputi keterkaitan dan kesinambungan antar tingkatan persekolahan dan keterkaitan dengan kehidupan peserta didik di masa depan. Nah, yang termasuk dalam dimensi vertikal antara lain seperti keterkaitan antara kurikulum dengan masa depan didik, kemudian ada kurikulum dan perubahan sosial kebudayaan, dan yang ketiga ada the forecasting kurikulum, yang keempat ada keterpaduan bahan ajaran dan pengorganisasian pengetahuan, yang kelima ada penyiapan untuk memikul tanggung jawab, dan yang keenam pengintegrasian dengan pengalaman yang telah dimiliki peserta didik, kemudian yang terakhir ada untuk mempertahankan motivasi belajar secara permanen. Dimensi yang kedua yaitu dimensi horizontal dari kurikulum sekolah, yaitu keterkaitan antara pengalaman belajar di sekolah dengan pengalaman di luar sekolah. Yang termasuk dalam dimensi horizontal ini antara lain seperti kurikulum sekolah merefleksikan kehidupan di luar sekolah, kemudian memperluas kegiatan belajar keluar sekolah, dan yang terakhir ada melibatkan orang tua dan masyarakat dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, untuk yang ketiga ada asas kemandirian dalam belajar. Asas kemandirian dalam belajar ini berkaitan dengan asas Tuturi Handayani maupun asas belajar sepanjang hayat. Asas Tuturi Handayani memiliki arti berasumsi dari kemampuan peserta didik untuk mandiri dalam belajar. Di sisi lain, pendidik tetap tidak lepas tangan, bisa diperlukan sebagai fasilitator. Sedangkan asas belajar sepanjang hayat juga berasumsi peserta didik untuk belajar mandiri. Jika peserta didik selalu bergantung kepada guru, maka tidak akan mendapatkan belajar sepanjang hayat. Nah, kemandirian dalam belajar diartikan sebagai aktivitas belajar yang berlangsung lebih didorong oleh kemauan diri sendiri, pilihan sendiri, dan tanggung jawab sendiri dari pembelajaran itu tersebut. Nah, kemudian ada beberapa pandangan tentang belajar mandiri yang diutarakan oleh para ahli. Yang pertama ada belajar mandiri memandang siswa sebagai para manajer dan pemilik tanggung jawab dari proses pelajaran mereka sendiri. Kemudian ada juga belajar mandiri mengintegrasikan self-management atau disebut juga dengan manajemen konteks, menentukan setting, sumber daya, dan tindakan dengan self-monitoring atau disebut juga dengan siswa memonitor, mengevaluasi, dan mengatur strategi belajarnya. Dan yang ketiga ada peran kemampuan dan motivasi dalam belajar mandiri sangat penting di dalam memulai dan memelihara usaha siswa. Yang terakhir ada di dalam belajar mandiri, kendali secara berangsur-angsur bergeser dari para guru ke siswa. Nah, yang keempat ada asas alam takambang jadi guru. Untuk poin yang pertama kita akan menjelaskan konsep alam takambang jadi guru. Nah, konsep ini adalah sebuah pepatah yang berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat. Jika diubah ke dalam bahasa Indonesia, kira-kira arti dari alam takambang jadi guru ini yaitu alam yang terkembang atau yang terbentang luas dijadikan sebagai guru. Nah, pepatah tersebut merupakan moto pembelajaran bagi guru dalam mengembangkan pendidikan. Entah kapan dimulai, yang jelas perangkat pembelajaran ini telah digandakan oleh banyak guru, secara tidak langsung menyebarluaskan pepatah alam takambang jadi guru.
Tak hanya di Indonesia saja, di negeri Belanda pun kata-kata ini juga sangat dikenal oleh beberapa pakar pendidikan yang ada di sana. Alam takambang sebagai sumber belajar. Nah, seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, alam takambang dapat diartikan membentang luas atau alam raya dengan segala isinya. Sedangkan jadi guru atau dijadikan sebagai guru. Maksudnya ini dari guru ini adalah apa yang ada dan dapat memberikan pelajaran kepada kita atau apa yang dapat kita pelajari padanya. Nah, maka guru di sini bermakna luas, berlaku untuk semua baik berupa orang, alam di sekitar di segala tempat dan keadaan. Dengan kata lain, guru itu adalah sumber belajar baik untuk di sekolah maupun di luar sekolah. Anak dapat belajar di rumah dengan buku dan internet. Anak juga dapat belajar dari hewan, tanaman, bahkan air yang mengalir di sungai. Orang dewasa pun demikian, dapat belajar kapan saja dan di mana saja. Nah, untuk yang terakhir yaitu implementasi dari masing-masing azas pendidikan. Yang pertama ada implementasi dari azas Tuturi Handayani. Yang pertama ada seorang pendidik diharapkan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengemukakan ide dan prakarsa yang berkaitan dengan mata pelajaran yang diajarkan. Kemudian yang kedua ada seorang pendidik berusaha melibatkan mental siswa yang maksimal di dalam mengaktualisasikan pengalaman belajar, upaya melibatkan siswa, seperti ini yang sering dikenal dengan cara belajar siswa aktif atau CBSA. Nah, yang ketiga ada peranan pendidik hanyalah bertugas mengarahkan siswa sebagai fasilitator, motivator, dan pembimbing dalam rangka mencapai tujuan belajar. Nah, yang kedua ada implementasi dari asas kemandirian dalam belajar. Implementasi dari asas kemandirian dalam belajar ini merupakan suatu wujud manifestasi asas kemandirian dalam belajar yang bukan hanya dalam berbentuk kurikulum KTSP, namun juga dalam bentuk kurikuler dan ekstrakurikuler, sedang dalam lingkup perguruan tinggi, terwujud dalam kegiatan tatap muka dan kegiatan terstruktur dan mandiri. Nah, yang ketiga ada implementasi dari azas pendidikan. Azas pendidikan sepanjang hayat. Akibat kemajuan ilmu dan teknologi yang amat pesat, maka terjadi perubahan yang amat pesat juga dalam berbagai aspek kehidupan saat ini. Akibatnya, apa yang telah dipelajari oleh seseorang pada beberapa tahun lalu dapat menjadi tidak berarti atau tidak bermanfaat lagi. Sebab, apa yang telah dipelajari sudah tidak relevan lagi dengan berbagai masalah kehidupan yang dihadapinya. Nah, implikasi dari kemajuan ilmu dan teknologi yang amat pesat tersebut, seseorang dituntut untuk mau dan mampu belajar sepanjang hayat. Nah, ada 3 pendidikan yang sebagai sumber utamanya. Yang pertama yaitu pendidikan persekolahan, yang kedua ada pendidikan luar sekolah, yang ketiga ada sumber informasi lain seperti media sosial, internet, dan lain sebagainya. Dan untuk yang terakhir ada implementasi dari alam takambang jadi guru. Penerapan azas ini tidak dapat diketahui sejak kapan pastinya digunakan sebagai filsafat pendidikan. Namun, kata ini sudah sering digunakan atau didengungkan oleh orang dewasa ini terutama dalam menyosialisasikan pendidikan karakter Indonesia. Alam takambang jadi guru diambil dari bahasa Minang yang kalau di Indonesia kan itu menjadi alam takambang menjadi guru. Sebagaimana diketahui bahwa bahasa Minang merupakan bahasa sehari-hari yang digunakan oleh suku Minangkabau yang mendiami salah satu provinsi di Indonesia, yaitu Sumatera Barat. Nah, untuk kesimpulan dari materi-materi yang telah kita bahas sebelumnya, asas-asas pendidikan terdiri dari Tuturi Handayani, belajar sepanjang hayat, dan belajar mandiri. Kemudian yang terakhir ada asas alam takambang jadi guru. Nah, dalam asas-asas tersebut, perbedaan yang mencolok walaupun asas-asas tersebut merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dalam asas Tuturi Handayani menekankan bahwa peran pendidik dan anak didik dalam kegiatan belajar, namun dalam asas belajar sepanjang hayat menekankan pada peran anak didik dalam belajar.
Nah, anak didik dalam asas belajar sepanjang hayat bukan berarti anak didik yang selalu membutuhkan pendidik dalam belajar, melainkan semua orang yang ingin belajar seumur hidupnya. Nah, azas kemandirian dalam belajar menekankan pada proses belajar yang harus mandiri dan tidak selalu bergantung pada orang lain. Dan untuk yang terakhir ada azas alam takambang jadi guru. Di sini menekankan kita harus belajar melalui tidak hanya melalui orang saja, tapi kita juga belajar melalui alam seperti tumbuhan, hewan, atau pada air yang mengalir. Oke, sekian penjelasan materi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Baiklah, saya tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.